셋, 별. Halo semuanya, kembali lagi di channel cerita horor kisah nyata. Malam ini saya mau bercerita tentang kejadian nyata dari seorang sopir truk lintas kota bernama Mas Dani. Cerita ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding karena kejadian mistis ini terjadi di jalan yang kita kira cuma sekedar jalur biasa, tapi ternyata tempat itu menyimpan sesuatu. Ya, namanya Jalan Bypass Mojo Agung, Jawa Timur. Jalur yang dikenal sebagai rute cepat bagi sopir-sopir pengangkut barang. Tapi di balik itu ada cerita lain yang gak pernah masuk berita. Mas Dani, seorang sopir truk yang udah 12 tahun kerja, cerita kalau dia udah biasa lewatin jalur itu tengah malam. Tapi tiap kali lewat satu tikungan sempit di dekat jembatan kecil, dia selalu ngerasa aneh, kayak ada hawa berat, dingin, dan sepi. Padahal di jam yang sama di jalan lain, biasanya masih ada mobil lalu lalang. Setiap lewat situ, AC aku matiin, tapi tetap dingin banget. Kadang bulu kuduk berdiri sendiri, kata Mas Dani. Tikungan itu kecil, tapi entah kenapa sering banget ada kecelakaan. Mobil masuk parit, mobil ditabrak truk, atau yang paling sering kendaraan tiba-tiba oleng sendiri. Warga sekitar nyebutnya tikungan kematian. Malam itu sekitar jam 2:15 pagi, Mas Dani baru selesai bongkar muatan di Sidoarjo dan langsung lanjut membawa truk kosong ke arah Jombang. Biasanya jam segitu dia udah ngantuk, tapi malam itu dia bilang justru matanya seger banget. Waktu mulai masuk ke jalan bypass, kabut mulai turun tipis. Lampu jalan di sekitar tikungan mati. Hanya senter dan lampu truk yang menerangi jalan. Pas mulai masuk tikungan, dia lihat sesuatu dari spion samping. Ada seorang cewek naik di kabin sebelahnya. Diam, pakai jaket merah, rambut panjang acak-acakan, duduk sambil menunduk. Mas Dani langsung merinding. Dia refleks nginjek rem dan nengok ke samping. Ya, hasilnya adalah kosong. Mas Dani berhenti sebentar. Dia turun dari truk sambil muter cek kabin belakang. Mikir jangan-jangan cewek tadi numpang pas dia berhenti di warung kopi sejam yang lalu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Baru aja dia mau naik lagi ke truk, tiba-tiba dari dalam kabin klakson bunyi sendiri. Tin! Mas Dani langsung lompat kaget. Saat dia masuk, bangku sebelahnya basah, kayak habis didudukin orang yang kehujanan. Tapi luar truk kering, gak hujan sama sekali. Baru jalan sekitar 100 meter dari tikungan, dari arah belakang kabin terdengar suara perempuan menangis. Ibu, aku pulang. Ibu, tolong aku. Mas Dani gak berani nengok ke belakang, tapi suara itu makin kencang, makin jelas. Dia nekat berhenti lagi, turun sambil bawa senter. Dia arahkan lampu ke semak-semak pinggir jalan. Di bawah jembatan kecil itu, dia melihat selembar kain merah tergantung di ranting, persis warna jaket yang dilihat tadi. Dan tepat di bawah jembatan ada bekas tanda tabrakan lama, aspal yang retak, besi pembatas bengkok, dan masih terlihat bekas darah kering menghitam di tanah. Besok paginya, Mas Dani mampir ke warung kopi yang biasa dipakai mangkal sopir. Dia cerita kejadian semalam. Pemilik warung bernama Pak Subakir langsung ngangguk pelan. Mas, kamu lihat cewek jaket merah ya? Itu Sari mas, korban kecelakaan 2 tahun yang lalu.
Dia bonceng motor sama pacarnya, ditabrak truk pas subuh. Pacarnya meninggal di tempat. Dia sempat hilang selama 2 hari. Tubuhnya baru ditemukan keesokan harinya. Tapi kepalanya baru ketemu seminggu kemudian, nyangkut di bawah jembatan. Mas Dani terdiam, gak bisa ngomong apa-apa. Setelah kejadian itu, Mas Dani ngalamin gangguan di rumah. Malam-malam ada suara ketukan di kaca jendela mobil. Padahal mobil parkir di garasi dan dikunci. Kadang istrinya dengar suara cewek nangis dari dalam truk. Padahal nggak ada siapa-siapa. Puncaknya, waktu Mas Dani bangun jam 3 dini hari, dia lihat anaknya duduk di ruang tamu bermain sendiri. "Dek, main sama siapa?" "Sama Mbak yang jaket merah. Katanya pengen pulang ke rumah, tapi nggak tahu jalannya." Setelah itu, Mas Dani panggil Ustadz. Truknya diruqyah, rumahnya dibersihin secara spiritual. Sampai hari ini, masih banyak cerita dari sopir lain. Beberapa pernah lihat cewek jalan kaki sendirian malam-malam. Pas dideketin, hilang. Ada juga yang katanya lihat cewek duduk di atap truk, melambai ke arah pengendara lain. Dan anehnya, gangguan itu cuma terjadi di sekitar tikungan maut itu. Orang tua Sari katanya masih sering datang ke lokasi, naruh bunga, dan nyalain lilin kecil. Katanya arwah anaknya belum tenang, karena belum semua bagian tubuhnya dikubur bersama. Teman-teman, cerita ini jadi pengingat bahwa di balik setiap kecelakaan, ada nyawa yang mungkin belum selesai perjalanannya. Kalau kalian lagi di jalan, apalagi tengah malam, dan ada yang tiba-tiba nebeng atau minta tolong, pastikan itu benar-benar manusia. Jangan-jangan dia masih nyari jalan pulang.